Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang murabahah. Innal hamdalillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Secara bahasa, murabahah itu berasal dari kata ar-ribh, keuntungan. Jadi murabahah itu adalah keuntungan secara bahasa. Nah, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Misalnya, saya membeli pakaian seharga 50.000 dan saya jual 60.000 kepadamu. Atau pembeli mengatakan, belikan saya motor itu seharga 10 juta dan saya akan membeli darimu 12 juta. Nah, jadi begitulah contoh jual beli murabahah. Nah, kemudian pembayaran atas jual beli murabahah tersebut dapat dilakukan baik itu secara tunai maupun angsuran. Dan yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa, pokok barang dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya, marginnya. Nah, itulah dia akad murabahah. Lalu bagaimana sebenarnya hukum jual beli murabahah? Hukum jual beli murabahah adalah boleh. Apa itu yang mendasarinya? Yang pertama itu adalah Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antaradim minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu. Nah, kemudian firman Allah juga dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan keumuman bolehnya jual beli murabahah. Kemudian dari sunnah, Rasulullah SAW bersabda, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Dan untuk mengukuhkan baik murabahah ini, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000 tentang baik murabahah. Lalu apa saja syarat dan rukun murabahah? Syarat murabahah yang pertama yaitu penjual memberitahu harga pokok barang dan keuntungan kepada pembeli. Jadi harga pokok barang dan keuntungan harus dijelaskan kepada pembeli. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai syarat dan rukun. Misalnya, saya membeli motor 10 juta. Maka pembelian tersebut harus sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian baru saya jual kembali dengan harga misalnya 12 juta. Jadi pada pembelian pertama 10 juta tadi harus sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli. Yang ketiga, kontrak bebas dari riba. Ini sudah sangat jelas bahwa dalam Islam itu tidak dibenarkan jual beli dengan riba. Yang keempat, penjual menjelaskan kepada pembeli kondisi barang. Jadi harus jelas kalau misalnya ada cacat, disebutkan cacatnya. Syarat yang kelima, penjual menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, apakah pembelian dengan pembayaran tunai ataupun angsuran. Jika syarat di atas tidak dipenuhi oleh si penjual, maka si pembeli memiliki dua pilihan, yaitu bisa melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.
Adapun rukun murabahah yaitu secara umum sebenarnya rukun murabahah ini sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Yang pertama, adanya penjual. Nah, penjual ini syaratnya apa? Harus berakal, mengerti apa yang dilakukannya. Yang kedua, pembeli. Pembeli juga harus berakal, mengerti apa yang dilakukannya. Yang ketiga, barang. Nah, syarat-syarat barang itu apa? Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Barang dimiliki oleh si penjual, jadi tidak bisa barang tersebut yang tidak dimiliki oleh si penjual. Berikutnya, barang dapat diserahkan. Jangan pula kita menjual barang tapi barang tak dapat diserahkan. Misalnya, saya memiliki burung. Burung itu milik saya, lalu saya bilang, saya jual burung itu. Mana burungnya? Terbang di angkasa. Maka hal seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian, barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar, tidak ada juga di sana namanya kesamaran. Jangan seperti membeli kucing dalam karung. Kemudian rukun yang keempat adalah harga. Harga yang disepakati jelas jumlahnya. Berikut mengenai pembayaran maupun jatuh temponya. Dan syarat yang kelima adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini adalah bukti adanya saling keridhaan di antara dua pihak terhadap transaksi yang dilakukan. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya tanda tangan kontrak perjanjian. Jadi ijab qabul itu bukan melulu saya jual, saya beli. Nah, bukan hanya seperti itu saja. Tapi ijab qabul itu sebenarnya adalah bukti saling keridhaan. Di mana ada keridhaan, maka sebenarnya itulah yang dimaksud dengan ijab qabul. Lalu bagaimana sebenarnya praktek murabahah? Praktek murabahah ini biasanya terjadi dalam perbankan, seringnya dalam perbankan, dalam skema pembiayaan dengan akad murabahah. Sebagai contoh, misalnya nasabah datang kepada bank syariah, mengajukan pembelian motor seharga 10 juta. Kemudian motor tersebut dibeli oleh bank, kemudian dijual kepada nasabah dengan keuntungan 2 juta. Maka harga jual menjadi 12 juta. Di mana nasabah harus membayar uang muka sebesar 20% misalnya dari harga 12 juta. Dan 80% lagi akan dibayar nasabah secara cicil ataupun angsuran. Jadi harga pokok, keuntungan, jumlah uang muka, dan angsuran sudah harus ditetapkan sejak awal ketika mendandatangani pembiayaan jual beli motor tersebut. Jadi semua harus jelas. Harga pokoknya, keuntungan, jumlah uang muka maupun angsurannya. Dan sebenarnya kelebihan dari skema akad jual beli murabahah ini adalah terciptanya kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. Nasabah tidak lagi dipusingkan misalnya dengan masalah naiknya angsuran apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar atau gonjang-ganjing ekonomi. Karena besarnya nilai angsuran sudah ditetapkan sampai masa angsurannya selesai. Karena jika ada perubahan angsuran berdasarkan suku bunga, maka itu namanya riba. Dan ini tidak sesuai dengan syariat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.